Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya berdoa dan berharap Anda tetap semangat, tetap optimis, dan tetap menjaga diri supaya tidak tertular oleh virus corona. Puji nama Tuhan. Seperti biasa saya mengajak kita pada kesempatan ini untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang saya angkat tema hari ini tentang sikap hati. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa, Tuhan tolong kami, buka hati kami, urapi kami, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menyampaikan firman-Mu secara detail, secara jelas di dalam setiap pribadi kami. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan juga melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan bagi saudara-saudara yang sakit, baik yang ada di rumah, yang mengalami sakit apapun, yang ada di rumah sakit, atau di mana saja, dan mereka yang memiliki penyakit apapun. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka demi nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka secara sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Topik pembahasan kita hari ini di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk belajar tentang sikap hati. Nah, saudara, menyingkapi keadaan sekarang ini, ya, situasi kondisi yang seperti hari-hari ini, memang saya melihat banyak orang stres, banyak orang ketakutan, dan banyak orang was-was di dalam melakukan segala sesuatu apapun, di dalam pekerjaan atau apapun, karena memang kita harus betul-betul menjaga diri pada hari-hari atau saat-saat seperti ini. Tetapi saya ingin sampaikan bagaimana cara kita menjaga sikap hati kita. Nah, bagaimana sikap hati kita itu terukur ketika kita menghadapi situasi yang buruk seperti saat ini, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya yang kita harapkan adalah hal-hal yang baik-baik. Tetapi justru sebaliknya yang kita hadapi, yang kita alami adalah sebaliknya daripada yang kita harapkan. Yang perlu kita perhatikan adalah tetap sabar dan tenang. Sekalipun situasi tidak mendukung, tetap optimis dan terus lakukan hal-hal yang positif. Nah, kita perhatikan contoh figur seorang Daud. Ya, pada saat itu Daud dikejar-kejar oleh Saul, sementara dia tidak melakukan sesuatu kesalahan apapun. Tetapi oleh karena iri hati, kebencian, dan kedengkian terhadap Daud, sehingga Saul mengejar dia untuk membunuhnya. Dan pada kesempatan, momen-momen tertentu, Daud mempunyai kesempatan untuk membalas dendam atau membunuh Saul. Tetapi karena dia memiliki sikap hati yang baik, dan dia berkata, dia tidak akan melakukan kejahatan terhadap orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun Saul telah melakukan satu kejahatan, tetapi Daud tidak membalasnya dengan sebuah kejahatan. Tetapi dia berkata bahwa dia tidak berani mengangkat tangan terhadap orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu adalah sikap hati yang baik. Dan kemudian pada akhirnya Daudlah yang diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, saya ajak kita untuk membaca ayat topik pembahasan kita pada saat ini. Di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-10 sampai 14, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lali, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi jelas Tuhan Yesus memberikan satu cerita tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan dari cerita ini yang saya pelajari adalah berbicara tentang sikap hati ketika kita datang sama Tuhan. Karena itu tema yang saya angkat pada hari ini yaitu tentang sikap hati. Ketika kita datang berdoa, kita minta ampun, kita merasa diri berdosa, kita merasa kita orang yang tidak layak, yang minta diampuni oleh Tuhan, atau kita merasa bahwa kita ini lebih baik, kita tidak seperti orang yang lain, ya, aku sudah melakukan bagian ini, bagian itu, aku sudah melakukan ini dan itu. Ya, saudara, seperti contoh karakter yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, seperti yang kita baca tadi. Nah, saudara, oleh sebab itu perlu kita garis bawahi bahwa pada akhir dari cerita itu Tuhan Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Sebab yang dibenarkan oleh Allah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar tentang 3 poin. Ya, tentunya 3 poin ini saling berkaitan satu sama yang lain. Yang pertama yaitu jangan merasa diri paling baik. Saudara, ketika kita datang sama Tuhan harusnya dengan kerendahan hati. Ketika kita melayani Tuhan harusnya dengan rendah hati. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menilai orang lain. Sebab kita tidak memiliki hak apapun untuk menilai orang lain. Kita hanya bisa tahu apa yang kelihatan tampak di depan kita. Sebab kita tidak tahu apa isi hati daripada seseorang. Hanya Tuhan satu-satunya yang tahu isi hati seseorang. Ya. Sebab apa yang terlihat di depan baik, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Jangan kita menilai orang lain dari apa yang kita lihat atau yang tampak di depan kita. Nah, daripada kita berorientasi menghabiskan waktu untuk menilai orang lain, lebih baik kita fokus dan berorientasi pada diri kita sendiri, sehingga kita dapat melihat di bagian-bagian mana dalam kehidupan kita yang perlu diperbaiki. Sehingga semakin lama kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sebab apa? Ketika kita hanya fokus kepada orang lain, kita hanya fokus kepada kesalahan orang lain, kita hanya fokus kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, akhirnya kita lupa untuk mengoreksi diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan perlu digarisbawahi, bahwa kita seharusnya memperhatikan diri kita sendiri lebih daripada kita memperhatikan orang lain. Tuhan berkata Alkitab berkata dalam Samuel pasal yang ke 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bagian B, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, karena itu kalau kita mengerti dan mengetahui isi firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, kalau kita mengerti ayat-ayat seperti ini, tentunya kita lebih fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri, kita lebih fokus untuk menilai diri kita sendiri, kita lebih fokus untuk membenahi diri sendiri, daripada kita hanya fokus dan menghabiskan banyak waktu untuk menilai orang lain. Jangan merasa diri kita paling baik daripada orang lain. Saya kagum sekali dengan cerita yang Tuhan Yesus angkat, bahwa orang Farisi, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia memukul dirinya. Ampunilah aku orang yang berdosa ini. Tentunya kita semua adalah orang yang berdosa. Kita harus sadar bahwa kita semua adalah orang yang berdosa, yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita dapat dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kebenaran kita.
Kita bisa dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kita berbuat baik. Kita dapat dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kita ini lebih hebat, diri kita lebih bagus daripada orang lain. Kita dibenarkan oleh Tuhan hanya karena iman dan hanya karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita terima itu dengan cuma-cuma. Semua karena kasih karunia Allah. Mari kita lebih fokuskan perhatian kita pada diri kita sendiri, membenahi diri kita masing-masing, ya, lebih menundukkan diri, taat melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita kedapatan semakin indah di pemandangan Tuhan. Kita dapat menunjukkan warna yang luar biasa yang berbeda daripada orang lain. Itulah bagian yang pertama. Sekarang kita akan perhatikan bagian yang kedua. Jangan menghakimi. Bagian yang pertama itu berkaitan dengan bagian yang kedua. Memperhatikan, lebih banyak menilai orang lain, fokus menilai orang lain. Yang kedua adalah memang sikap dan karakter manusia itu selalu menghakimi orang lain. Sekalipun kita melihat orang lain berbuat salah, jangan cepat-cepat mengeluarkan statement atau kita menjustis. Kita tidak punya hak untuk menjustis atau menghakimi. Sebab apa yang kelihatan, ya, apa yang kelihatannya salah di depan kita belum tentu benar-benar salah. Sementara kita yang kelihatan baik di depan orang belum tentu benar-benar baik. Walaupun kita tidak kedapatan atau kelihatan oleh orang lain bahwa kita melakukan sesuatu yang salah. Untuk itu kita tidak perlu menghakimi seseorang. Alkitab dengan jelas di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-5. Jangan menghakimi sebab kamu juga akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain, nah ukuran yang sama itu akan diukurkan kepadamu. Sebab itu Tuhan melanjutkan lagi cerita itu dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-5. Kita lebih banyak melihat selumbar yang lebih kecil di mata saudara kita daripada melihat balok yang ada di mata kita sendiri. Karena itu Tuhan berkata, keluarkanlah dahulu balok yang di matamu, baru kamu dapat melihat selumbar yang ada di mata saudaramu. Dan kemudian engkau berkata, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu di matamu. Jadi sebenarnya cerita itu menegaskan, cerita itu memberikan ketegasan kepada kita bahwa sebenarnya kalau kita suka menghakimi orang lain, kita sendiri yang lebih banyak punya kesalahan daripada orang lain. Oleh sebab itu, saya mengajak kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berhenti untuk menghakimi orang lain. Mari kita berhenti menghakimi, menjustis orang lain. Menjustis orang lain bukan hak kita, tetapi itu adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang punya hak untuk menghakimi orang lain. Hari-hari seperti ini mari kita lebih memperhatikan diri kita sendiri. Ya, lebih baik kita menghakimi diri kita sendiri daripada kita menghakimi orang lain. Keluarkanlah dahulu balok yang ada di mata kita, baru kemudian kita dapat melihat selumbar yang ada di mata saudara kita. Nah, orang Farisi itu ketika dia datang berdoa, wah, dia dengan hati yang angkuh, aku tidak seperti pemungut cukai ini, aku bukan seorang berdosa, ya. Aku taat beribadah, aku rajin beribadah, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku taat membayar 1/10. Tuhan berkata, semua itu baik, semua itu bagus, tetapi lebih baik kalau kamu juga melakukan bagian yang lain, yaitu apa? Menundukkan diri di hadapan Tuhan dan tidak sombong. Sebab orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, pasti dia akan direndahkan oleh Tuhan. Itu pada bagian yang pertama. Dan yang kedua, jangan menghakimi. Karena penghakiman itu bukan hak kita. Tuhanlah satu-satunya yang punya hak untuk menghakimi kita. Karena Tuhan tahu bukan saja apa yang kita lakukan, bukan saja apa yang tampak di depan, tetapi bahkan di dalam seluruh hati kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun,
yang tidak timbul dalam hati kita, belum timbul dalam hati kita, Tuhan sudah tahu. Untuk itu kita berhenti untuk menghakimi seseorang. Bagian yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu jangan sombong. Ya, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Orang sombong itu seumpama orang yang berdiri di atas gunung, lalu dia melihat seseorang yang berdiri di bawah gunung itu tampak sangat kecil, dan dia merasa dirinya lebih besar. Tetapi sesungguhnya dia tidak sadar bahwa orang yang sementara di bawah gunung yang dia lihat itu juga melihat dia tampak kecil. Nah, itu adalah orang yang sombong. Oleh sebab itu, saya mengajar kita untuk mempelajari atau melihat 3 contoh atau 3 ciri orang sombong yang paling menonjol. 3 ciri orang sombong yang paling menonjol adalah, yang pertama itu dia selalu minta dihargai atau gila hormat. Jadi orang yang gila hormat, orang yang selalu minta dihargai itu adalah orang sombong. Yang kedua, sok berkuasa atau merasa posisinya lebih tinggi daripada yang lain. Sok berkuasa. Kemudian yang ketiga, selalu merendahkan orang lain. Dia selalu merasa bahwa orang lain itu tidak lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu adalah orang sombong. Mari kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajarlah seperti pemungut cukai yang ketika datang sama Tuhan, dia berdoa, bahkan berdoa jauh-jauh, dia memukul diri, bahkan dia tidak dapat menengadah ke langit. Dia menundukkan diri, dia memukul diri dan berkata, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Saudara, jangan sombong. Jangan sombong. Sekali lagi, jangan sombong. Kita dilahirkan dari telanjang, dan kita juga akan kembali dengan telanjang. Kalau kita punya apa-apa, kalau kita punya harta, kalau kita punya sesuatu, kalau kita punya jabatan, kita punya sesuatu apapun, itu semua hanya sementara. Sebab kita dilahirkan tidak membawa apa-apa, dan kita pulang pun tidak membawa apa-apa. Kita hanya segumpal debu tanah yang dijadikan, diberikan nafas hidup oleh Allah, sehingga kita menjadi makhluk hidup yang disebut dengan manusia, yang ciptaan yang paling mulia dari semua ciptaan yang lain. Mari saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita, tidak ada seorang pun yang merasa diri sombong daripada yang lain. Jangan kita angkuh, harus merendahkan hati satu dengan yang lain. Menyadari bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Ya, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus yang diambil dari lumpur dosa yang sama, kemudian ditempatkan menjadi anak-anaknya, dicuci bersih, diampuni dosanya, ditempatkan menjadi orang-orang yang terpandang di hadapan Tuhan. Karena itu kita tidak berhak untuk menyombongkan diri satu dengan yang lain. Mari kita belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dan saya akan melihat bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita apabila kita melakukan bagian-bagian itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.